Dari tanya Batak yang penuh damai, Huria lahir atas kasih-Nya. Firman Tuhan terang bagi dunia, HKBP memuliakan namanya. HKBP gerejanya yang kudus, melayani dengan kasih yang tulus, mengabarkan Injil ke ujung dunia, setia dalam panggilan mulia. Lewat suka dan derita perjalanan, Tuhan pimpin gereja tetap kuat, bersatu hati dalam iman teguh, menyatakan kasih Kristus di dunia. HKBP gerejanya yang kudus, melayani dengan kasih yang tulus, mengabarkan Injil ke ujung dunia. Dari tanya Batak yang penuh damai, Huria lahir atas kasih-Nya. Firman Tuhan terang bagi dunia, HKBP memuliakan namanya. HKBP gerejanya yang kudus, melayani dengan kasih yang tulus,
mengabarkan Injil ke ujung dunia, setia dalam panggilan mulia. Lewat suka dan derita perjalanan, Tuhan pimpin gereja tetap kuat, bersatu hati dalam iman teguh, menyatakan kasih Kristus di dunia. HKBP gerejanya yang kudus, melayani dengan kasih yang tulus, mengabarkan Injil ke ujung dunia. Shalom. Jemaat persilakan. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai 3.
Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genaplah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum yang kelima dan maksudnya. Hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita jangan bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Oh
kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Terimalah janji Tuhan akan segala pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan di minggu ini diambil dari Bilangan 14 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Mari kita membaca secara responsorial. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan menguji mereka dengan kasih sayang dan menyadari mereka, tetapi Engkau akan kuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal Engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bersedih karena berdiri yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan diri-Mu pada mereka dengan kehendak benar. Waktu Tuhan berdiri di atas mereka, dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka dengan berjalan yang awan pada waktu siang dan dengan yang malam. Jadi jikalau engkau memburu bangsa ini sampai habis,
Maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firman. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setia yang berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kandung Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita merapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia nanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita merapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Halo, Pangeran. Selamat hari Minggu mari kita salutna. Tabege matiting diuliatan di batas simbol matiting namasa atau masa biasa. Anak dulu poin 8 tepat yang di 12 Juni 2026 Imatupat tugas pembangunan. Napatuluhon pertanyaan sektor di Batu Pauriat tado pertanyaan sektor di hari Jumat tanggal 7 Juli 2026 pukul 1 siang. Di sektor sada di bagas keluarga ni Anang Gede Siburian Inang Butuka Soit dengan Nasida di Gading Tutuka Sada. Di sektor 2 di bagas keluarga Amang Ers Hombing Inang Buru Nababan dengan Nasida di Cikambui. Sektor 7 di bagas keluarga Amang Dew Tasoit Inang Buru Simajutak dengan Nasida di Ciluncat. Di sektor 4
Dibagas keluarga amang jedes lombing inang boru simbolon inganan nasida dirancamanyar. Diamu amanami inanami nang kana poso robe mahita amang inang maddohoti partangyangan ni biatta dibagas sektor tabi. Napopaton parguru madua dibuka huriat tadomse parguru madua tahun ajaran 2026-2027 dibagas pertongaan ni tahunon jalan wakar luas nanai mendaftarno yang kona nai marsyajar parguru madua asa didaftar ma waka situa sektor nabe jala disakapi do pertemuan na berjolo rapdo naturasna di minggu naro ima tanggal 5 Juli 2026 dung sipul per minggu siang. Napalimahon bingkisan yanakun ni ulerta nanay masuk SD. Di minggu naro ima minggu tanggal 5 Juli 2026 di Batu Bahuriata do pasahaton bingkisan keluarga yanakun ni ulerta nanay masuk SD. Jala di Batu Pamai di minggu pagi na dikoordinasikan di Dewan Diakonia do seksi pendidikan di Ugarta. Napang-napon siswa-siswi na berprestasi. Pinangido tuak susude akta yanakon di Ugarta na juara sada 2 di tingkat SD, SMP, SMA, asa di pasahat maputukopi rapot manang surat peraturan sekolah nabi. Waktu situ sektor nabi asa mendapat apresiasi sian muliata. Dapat dituhon PA seksi perempuan di Batu Bahuriata do PA seksi perempuan di Bahuriata ima di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 10 siawit marenganan di Garejata pinangido matu saluhutna akka perempuan di Bahuriata asa Roma maddohoti gulauni. Tuamu amanami inanami na marulang tahun siat tanggal 12 Juli saat 4 Juli 12 Juni saat 4 Juli 2026 kami sian parhaladu ni biatta pasahaton selamat hari ulang tahun madihamu amanami inanami nang saluna yakun nami dok napos gulung saya Tuhan ma diamu selalu na hai pason dan kerjang ni murtak karena menghiton. Jadi songon 5 songon kiting di wiata di minggon sonari pinasa ma tukur amasion. Sarihondo, lotong moduta salereng mangun, sahat rodi saleleng lelenan, asih rohani dewata. Nang masai holong biro hanapani panulu botino panasindi alalimuan besai horsoan rohata linasa nari koni
Hanguduan salelende nabi di parade Tuhan Suri sari onde bata lang kita suri paduru debata asal asal Oseanita di Tuhan debata naholong roha sai toton leonor nalos sure Akara Korsoan di Sipana Lompada Itonare Nasai Moran Namikir Honmolu Naditano Nasomanari Honmolu Nitoti Nasalereng nai Ai angka di porti bion sal puro sasuke Di bare di sai golong akana surungi Akari puna diladani Yoho pirong lawat tongalani Disari onde bata Di pangudu debata Hitama suri sari onde bata Lang hitama suri pangudu debata Asal masai Oseanita di Tuhan debata Naholong roha sai toton leonor nalos sure Sai akara Orsoan timor Misi para Non para ditonare Nasai moran Marikir honmor Lunaditano Nasomanari honmor Nitoni Nasaleleng nai Ai taka di porti bion sal pulo sasuke Di bare di sai kolong akana surungi Sai Osea magika di sini Di sari hodro kita toto Unang ganggu behita di sini
segala puji, syukur, dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu kami boleh dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik, saat sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman. Kiranya biarlah firman-Mu itu boleh berakar di dalam hati dan pikiran kami. Dan anak-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita salut Amina. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya Amang Inang, doa remaja Nakoso Bulu? Ada sukacita Amang Inang? Amin. Amin. Soalnya berseri-seri dah bereng, bu ini dalam doa Dainang. Dalam Dainang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam Filemon pasal yang ke-1 dimulai dari ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari Amang Inang kita membuka Alkitab kita Filemon 1 dimulai dari ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mang Inang, mari kita membacanya secara responsorial. Beginilah isi firman Tuhan, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema di dalam khotbah kita pada hari ini yaitu kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Molo di bahasa Batak di dokon, holo mamboan lasni roha dohot aku lapor. Amang Inang dia holungi hamu doa. Sebelah kanan medokon dia holungi, sebelah kiri ragu-ragu ya Amang. Dia holungi hamu doa Amang Inang. Alana memang api holungi doa Amang Inang. Amang Inang, mari kita sapa kiri kanan kita. Kita mengucapkan, Tuhan dan aku mengasihi kamu. Ku tetap di jalan kamu ini, kenapa kamu berperkataan di jalan? Dalam Denang dari Holongan di bagasan Yesus Kristus ada pepatah yang mengatakan orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak lupa bagaimana kita membuat mereka merasa. Orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana kita membuat mereka merasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalimat ini sangat benar di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia ini yang sangat penuh dengan tekanan, banyak orang tidak terlalu membutuhkan nasihat yang panjang. Mereka hanya membutuhkan orang yang mau mendengar, memahami, dan menguatkan. Sifata Amangina moro songon naroa kasih tahu man banyak hal yang menumpuk di dalam hati, dohot pikiran tak. Pada saat keadaan seperti itu, di titik keadaan songon ini, kehadiran seseorang yang penuh kasih dapat menjadi penghiburan yang luar biasa.
Melalui surat Filemon, kita belajar bahwa kehidupan orang percaya seharusnya menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita itu bukan untuk menambah beban. Kehadiran kita itu bukan untuk menambah arsak yang kajorba, tetapi menghadirkan sukacita. Perkataan-perkataan kita bukanlah perkataan-perkataan yang melukai, tetapi perkataan yang menguatkan. Itulah kasih yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut tabiri, latar belakang dalam teks firman Tuhan hari ini, yaitu surat Filemon adalah surat pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara kepada Filemon. Filemon adalah seorang jemaat yang dikenal karena iman dan kasihnya. Meskipun Paulus sedang berada di penjara pada saat itu, meskipun dia ada dalam penderitaan, tapi dia tidak memulai suratnya itu dengan keluhan. Sebaliknya, apa yang dituliskan? Paulus mulai dengan ucapan syukur kepada Allah. Apa yang membuat Paulus bersyukur? Ada yang kita nama foto amangina? Yang membuat Paulus bersyukur karena ia mendengar bahwa Filemon hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak hanya dirasakan oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh jemaat pada waktu itu. Paulus bahkan berkata bahwa hati orang-orang percaya telah disegarkan melalui kehidupan Filemon. Ini menunjukkan bahwa hidup seorang Kristen dapat menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Ukuran keberhasilan hidup bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, bukan dari seberapa banyak jabatan kita, seberapa banyak kekayaan kita, tetapi apakah melalui hidup kita orang lain semakin kuat? Apakah orang lain semakin damai? Apakah orang lain semakin dekat dengan Tuhan? Inilah pesan yang sangat dibutuhkan oleh gereja dan masyarakat pada zaman sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kasih adalah bukti bahwa Kristus hidup di dalam kita. Paulus mengucap syukur bukan karena Filemon kaya dan terkenal, tetapi karena ia mendengar tentang kasih Filemon kepada orang percaya. Artinya, amangina, kasih adalah bahwa tanda iman kita itu hidup. Seringkali orang berkata, mudah-mudahan muncul mengadopkan, saya mengasihi Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah kasih itu terlihat dalam sikap kita terhadap sesama? Seringkali kita mengatakan, saya mengasihi kamu, kuharolong hidup, tetapi tidak ada tindakan. Kolong doro aku tuh, kuharolong hidup, ada nggak ada tindakan. Si pasar kita murah-murah mengangkat tangan lagi mereka bertopak tangan, tetapi kita sulit mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Mudah berkata, Tuhan memberkati, Tuhan memberkatimu ya, God bless us, God bless you. Alay, ternyata kita masih sulit mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kasih yang sejati itu yang bukan hanya dari mulut saja, tetapi harus nyata di dalam tindakan.
Jika Kristus benar-benar hidup di dalam kita, maka orang lain akan merasakan kasihnya. Ikon boydo, mereka menjelma, mulana adong do gambaran kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ikon boydo kita baik-baik lewat dari perkataan kita, dari sikap kita, dan keputusan hidup kita. Nah, paduahon amamina, kasih mempunyai kekuatan mengubah suasana. Paulus berkata bahwa ia sangat bersuka cita mendengar kehidupan Filemon. Perhatikan amangina, Filemon pada saat itu dan berat dohot si Paulus. Holland mendengar kabar tentang si Filemon dong, alai bui membelas rohani si Rasul Paulus. Mulu di permulaan kurasa amangina kita pesongoni dong mulai ibarat na arong dongata sukses pastilas dongata dongatku di pasti do di tangan amangina saku boto mula dong hamu amangina dongamu na suksesnya kamu latih dong kamu mananglas dong hamu na pelas dola unang ala dong kulkas nijor ma di jaguna latih dong ham damu isoni da amangina ikon las doroha mamereng akajolma na sukses. Jala amanginang menariknya sebuah kisah dari Filemon ini. Nah di surat ni Rasul Pauluson sebenarnya dan dibuat si Rasul Paulus sama dia kehidupan si Filemon. Isedo sebenarnya nabawa tentang kehidupan Filemon kepada Rasul Paulus. Si Onesimus nabawa bagaimana kehidupan Filemon. Alana pada saat ini si Onesimuson budak nih si Filemon alana cuman mana kok si Onesimuson gabe masuk ke penjara las di penjara ini mana jumpa pada si Rasul Paulus jala di patoran si Filemon masuk di somo di patoran si Onesimuson masuk di somo dia panguluan di si Filemon. Hanya mendengar tentang kehidupannya saja sudah membuat Paulus bersuka cita. Inilah amanginan kekuatan kasih. Ada orang yang datang ke suatu tempat, lalu suasananya menjadi hangat tahu. Amanginan Paulus ipata semua pojot pikirakom manang semua gudang beban. Ordo lau tulembang salah merdalan salah. Tempati nyaman jala ibarat na rumah ni dah rumah ni ibarat jadi neng mertua be ibarat si ibarat na neng merteriak ibarat kencang-kencang na nang jolma nama berai karena tempat itu nyaman jadi bape las rohan ning leleng di tempat itu. Ada juga orang yang datang lalu kita merasa aman. Ada orang salah jolma di dalam punggungan moloro iman itu herana las rohan terteba energi 100%. Alay si Pata itu, arong jol manang bineren, boy gabi siya na 100% semangat yung gabi sa persen alanya. Alana, saya konar asak, doon na diceritahan. Sebenarnya dalam salah alay, setiap manusia memang memiliki kekhawatirannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil itu untuk menjadi pembawa damai. Kalau di rumah, jadilah orang yang membawa sukacita. Di gereja, jadilah orang yang mempererat persaudaraan. Di tempat kerja, jadilah orang yang jujur dan memberi semangat. Dimanapun kita berada, biarlah kehadiran kita membuat lain orang berkata, syukur dia datang. Tuhan ni maroh hapin ibadah. Ikon boleh dohon di jol masa itu kita mulai diberi. Kasih memiliki kemampuan mengubah suasana tanpa harus banyak berbicara. Dapat Tuhan amanginan, kasih menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Paulus berkata bahwa orang-orang kudus telah disegarkan oleh Filemon. Boy may amanginang tabayakon song sahalak julma yang sedang berjalan di padang gurun pasir matahari yang sangat terik.
Ketika ia menemukan air, pasti kehausannya itu akan hilang. Pasti rasa sejuk doi dihilalai mana. Begitulah juga cara kasih bekerja. Hari ini mungkin banyak orang mengalami kelelahan. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara batin. Mereka tetap bekerja, tetapi kehilangan semangat. Ada mereka yang tetap tersenyum, tetapi sebenarnya mereka sedang menangis. Sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, kita dipanggil menjadi tempat untuk orang menemukan kekuatan. Kadang Amanginang, orang tidak membutuhkan jawaban atas semua pertanyaannya. Mereka hanya ingin ada seseorang yang berkata, "Saya ada untukmu." Si Pata mulai cerita iba unang manyan di suku-suku mulu bu isay maholat di BGA cerita iba. Alana si Pata mulu percaya ia menceritakan itu sahalah itu ada rasa kelegaan di dalam hati. Karena itu Amanginang, kasih yang sederhana seringkali lebih bermakna daripada nasihat-nasihat yang sangat panjang. Nasihat itu petong udah perlu Amanginang alih potong begitu merek situasi. Yang keempat, kasih selalu diwujudkan dalam tindakan. Kasih Filemon bukan hanya diketahui, tetapi dirasakan. Itulah sebabnya Paulus memuji kehidupan Filemon. Kasih yang hanya diucapkan tidak akan mengubah siapapun. Kasih itu harus terlihat. Ketika ada orang yang sakit, mari kita mendoakannya, mari kita mengunjunginya. Ketika ada yang berduka, mari kita berdoa, mari kita berikan penghiburan kepadanya. Ketika ada yang kesulitan, mari kita membantu sesuai kemampuan kita. Ketika ada yang bersalah, kita memberi kesempatan untuk berubah. Kasih itu bukan menunggu untuk diminta. Kasih itu mengambil inisiatif. Molo tabereng Amanginang songo turpuk nih. Jami tadi pertanyaan di hari Jumat, nasa surat di Opat Musa 10 opat membuka 1 ayat dan 10 ada 1 Rodia 10 sia. Kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel dan kasih Musa kepada bangsa Israel. Tuhan menawarkan kepada Musa untuk Musa mendapatkan bangsa yang baru. Alai Aharon nadibain si Musa. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang memohon kepada Tuhan untuk doa syafaat kepada bangsa Israel. Hape dibonto si Musa memulo bangsa Israel, bangsa natung masai juga. Begitu banyak pertolongan yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel, tapi mereka meragukan kasih dan penyertaan Tuhan. Tetapi menariknya, Musa tidak membiarkan bangsa Israel dihukum. Itulah Amanginang, kasih sejati, kasih yang tanpa batas. Molo tabereng pe Amanginang ada udah didokon. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Baru didokon dong saya. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan molo di tabereng di buah-buah pe didokon di Galatia tetap dari didokon. Buah-buah itu yang pertama adalah kasih. Kita mengasihi karena lebih dahulu mengasihi kita. Di buah-buah pe didokon kasih. Hukum yang terutama juga songoni Amanginang. Alani dombolong apa boto, Tuhan mengasihi kita, maka di dalam kehidupan kita ini Amanginang, marilah kita lihat
Bagaimana Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, mengasihi Musa. Dan kita lihat bagaimana Filemon mengasihi saudara-saudara dan jemaat. Mulu boynya di 40 tahun Hosea dong, HKBP Soreamon saling mengasihi satu sama lain. Amanginannya. Semua itu amanginan alalung diterus dewata hita melalui kematiannya di kayu salib harus nahi tapi dikotong dong boy menghulungi akar dongan. Semua itu caranya dipikir kita maka hulungi dongan. Ndak boto amanginan ditanya kamu doa. Kalau ning bodo kamu rupanya ditanya kamu doa amanginan. Dah, kejam nih pang. Tapi amanginan hutangnya apa doang? Hutangnya apa doang? Sudah. Ali udah pada memang tuas jemaat HKBP Soreang. Jala amanginan menarikna ikon ditik kisah di hari itu kayak kita mana yang kena kadomat. Nah ikon ditik kimarsari halaknya setatangnya kon. Daw mana neko jolo marwas niro halaknya setatangnya kon. Mulu aturan nanya dak ikon alani keadaan maunya unang jolo adung kemalangan di jolo baru tabuan ditanya unang jolo ala marlas niro halaknya setabuan ditanya mulu boynya tatanya kon matos jala amanginang mulu adong dongan-dongan tai ibaratnya yang menyakiti hati kita melukai hati kita bohado cara mulu au amanginang borginai jam 11 malam mulu kami genji-genjion mana anak muda hidup berdoi sate duh di sate dui hudok kodok Tuhan jika mungkin hari ini anakmu ini melukai orang karena perkataan dan perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja tolong Tuhan ampunkan jalan hudok kodok musik anak saya binotoi sifat-sifat tai mulu kita merasa dan tabayang salah atau kadang tali sebenarnya lo doi tanpa sengaja jadi udah kodok saya ditanyaku Tuhan jika mungkin ada orang lain yang melukai hati saya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja tolong maafkan mereka di doa manginang ditanyaku setiap malam di jam 11 malam paiman modo. Jadi ya manginang molotung pe adong akadongata na mga citi akarohata tahuan di bagas tangya. Karena itu amanginang marilah kita menjadi jemaat dan juga gereja yang dikenal karena kasihnya bukan karena pertengkarannya. Amanginang ada 3 yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita semua. Yang pertama itu jadikan rumah sebagai tempat pertama menghadirkan kasih. Bahasa siang jeru. Arong tulisan nama foto amanginang. Mulai dong, kami pepat merakam. Kenapa dari rumah? Karena didukung janganlah kita hanya ramah kepada orang lain. Arong dosongoni dijauhi mana ramah lain melutusun mana lain daw. Kadang arong dong sisi balikna ramah dijol mah di jauh daw. Alang itu didoktonan. Jadikanlah rumah sebagai tempat pertama menghadirkan kasih. Molodong nggak ditongong-tongong di jauh menghadirkan kasih. Molo keluar kita pasti dong kita akan membawa kasih dari rumah itu. Alang itu didokton jangan ramah kepada orang lain, tetapi juga kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, dan saudara-saudari kita yang ada di rumah. Yang kedua, tunjukkanlah kasih melalui tindakan kecil setiap hari. Yang ketiga, amanginang, jadilah saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Adong doa manginang songon lirik lagu yang liriknya seperti ini.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Amanin ang tolak sa harinan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Song lagu dari dunia Aminah bilang kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan kasih itu juga murah hati. Alani Mama Minang sebagai penutup, masih ada satu lagu lagi yang harus kita nyanyikan dari buku nyanyian nomor 716 ayatnya yang ketiga. Boleh dibantu oleh kakak musik? Ratna kita menginap mangit defon. Jadilah berbagi semua seperti Tuhan lakukan. Berikan Tuhan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal yang selalu besar, tetapi Dia meminta kita mengasihi. Mungkin kita tidak mampu menghapus semua air mata, tetapi kita dapat menjadi bahan untuk tempat seseorang bersandar. Mungkin kita tidak dapat menyelesaikan semua persoalan, tetapi kita dapat menghadirkan kasih Kristus yang menggembirakan dan menguatkan. Karena itu, biarlah melalui hidup kita
banyak orang yang merasakan bahwa Tuhan masih bekerja dan mengasihi mereka. Alania manginam sahalinai, marilah kita salam teman di kiri dan di kanan kita. Tarokon muse, Tuhan dan aku mengasihi kamu. Aleuna orang yang kata-kata manginam harus kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar saja. Bapa yang baik, biarlah kasih setia Tuhan selalu menaungi kami di sepanjang kehidupan kami, agar kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk setiap kami jemaat HKBP Soreang. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan dan panjang umur, terlebih Tuhan rezeki yang berkelimpahan. Bapak yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jika mungkin yang sampai hari ini ada yang mengalami kedukaan, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan menaungi mereka. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit. Biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan, serta para tenaga medis yang mengobati mereka. Kami juga ingin berdoa setiap anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memiliki keturunan, biarlah Tuhan yang memberikan, yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah dan perkuliahan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai seluruh kehidupan kami. Kami ingin berdoa juga untuk setiap rumah tangga yang ada di jemaat ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Dan Bapak yang baik, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Dan Bapak yang baik, saat sebentar kami akan bertemu pisah dari tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh sampai tiba di tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan Tuhan, jika mungkin di antara kami masih ada yang akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai apapun kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Dan untuk itu Tuhan, untuk dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Tuhan yang mengampunkan, supaya tidak terhalang anugerah dan berkat yang ingin Tuhan curahkan kepada kami. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Yang kuasa
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami menggunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.